Iya, boleh dokter, silakan langsung Baik, dimulai. selamat siang Bu Hana Ahmad sebagai moderator kita, dan selamat siang KPCDI, dan juga tentu teman-teman saya dari Baxter, ya Ibu Hani. Terutama selamat siang buat kita semua, khususnya Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, teman-teman dalam komunitas ini ataupun yang ingin mengetahui dan mengikuti webinar ini. Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak, khususnya tentu kepada KPCDI ya, yang menjadi mitra dari kami sebagai tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada kita semua, karena pelayanan ini adalah harus didasari oleh kerjasama kita bersama-sama. Tidak mungkin hanya dari dokter, perawat, tetapi juga oleh teman-teman yang terkait. Tetapi secara khusus juga teman-teman yang mengalaminya, yang menderita penyakit ginjal menahun, yang akan dan sudah menjalani terapi pengganti ginjal. Nah, sehingga waktu saya dihubungi oleh Pak Ketua KPCDI, Pak Tony, saya sangat berterima kasih akan bisa bertemu dengan teman-teman semua, akan bisa bertemu untuk saling bagi pengalaman, ya, karena toh sebenarnya yang menentukan itu adalah kita bersama-sama, khususnya teman-teman yang menjalaninya. Nah, kita ketahui sebenarnya bahwa peritoneal dialisis dalam hal ini CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, merupakan satu bagian atau satu bagian integratif yang terintegrasi dari terapi pengganti ginjal, di mana seseorang sudah mengalami penyakit ginjal kronik tahap 5 yang dengan pengobatan konservatif sudah tidak bisa dilakukan, sehingga diperlukan terapi pengganti ginjal. Salah satunya adalah peritoneal dialisis di samping hemodialisis, dan juga kalau bisa transplantasi. Transplantasi sebenarnya paling ideal, seperti yang sudah dilakukan dan dialami oleh teman kita, oleh Ibu Hana dan juga Pak Tony. Jadi ketiga opsi ini itu sebenarnya saling mengisi. Satu sama lain itu saling mengisi, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan itu bisa dinamis, berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Topik yang kita akan sharing, akan bicarakan bersama sesuai yang dimintakan adalah kelebihan cairan atau sering disebut fluid overload dari pasien-pasien peritoneal dialisis. Bagi teman-teman saya, saudara-saudara, ibu bapak yang sudah menjalaninya, sebenarnya apa yang dikatakan ini adalah mengulangi atau kita merefresh. Sehingga nanti saya harapkan kita dapat berdiskusi lebih banyak dan interaktifnya. Pengalaman-pengalaman ibu bapak dan saudara-saudara sekalian sangat berguna untuk kita, untuk semua kita, untuk saling berbagi. Jadi saya mulai sebenarnya apa yang ditulis di dalam suatu jurnal, clinical journal American Society of Nephrology 1 tahun yang lalu. Itu oleh Natasha Pesot tuh, dan sudah direview oleh orang penting di peritoneal dialisis. Halo, ya, Wim van Biesen. Jadi, sorry tadi jadi mohon maaf teknisnya itu. Barangkali tadi saya perlu sedikit saja, selalu kita dengar bahwa dokter itu memvonis pasien ya. Buat saya itu saya berterima kasih dengan teman-teman, tapi sebenarnya itu sepertinya hakim itu dokter. Jadi itu yang biasa kita dengar, tapi nggak apa-apa juga. Sebenarnya yang diterangkan oleh dokter setiap saat menentukan bahwa sudah memerlukan
terapi pengganti ginjal sebenarnya adalah untuk kita bicarakan bersama-sama, bukan memvonis sebenarnya. Karena kita selalu berusaha sebenarnya terapi pengganti ginjal itu adalah yang terakhir kalau secara konservatif tidak bisa lagi dilakukan. Nah, saya mulai dari slide ini tadi bahwa tulisan ini baru 1 tahun yang lalu, ya, yang dikemukakan dalam Clinical Journal American Society of Nephrology, yang mengatakan sebenarnya bahwa kelebihan cairan, volume overload itu hal yang sering ditemukan mulai dari memulai peritoneal dialisis, mulai dari memulai terapi pengganti ginjal, karena memang fungsi ginjalnya sudah terganggu. Dan dari tulisan di mana dikumpulkan 1054 pasien dari 24 sentrum dialisis dari 28 negara, 135 sentrum, bahwa dikatakan memang dari awal sudah terjadi kelebihan cairan itu. Tetapi dengan pengobatan yang baik, sebenarnya dalam 6 bulan pertama itu kelebihan cairan itu bisa diatasi dengan baik. Nah, kadang-kadang kita justru keadaan sebaliknya. Pada permulaan ada kelebihan cairan, pada perjalanannya justru terjadi kelebihan cairan. Dan itu pun hal yang sering ditemukan. Itulah makanya kita sharing dan bagaimana kita mencegah, mengenal, dan mengobati itu. Dan yang penting saya tekankan adalah kelebihan cairan itu merupakan salah satu faktor prediksi. Artinya meramalkan atau memperkirakan akan apa yang jadi. Nanti kita akan bicara lebih detail tentang itu. Kita tahu sepintas untuk kita menjadi mengerti kenapa ini ginjal ini fungsinya antara lain membuang cairan, ya, mengeluarkan cairan melalui kencing, dan di dalamnya tentu ada elektrolit terutamanya garam. Kemudian juga mengeluarkan atau membuang sisa-sisa hasil yang harus dibuang setiap harinya, dan juga salah satu yang lainnya adalah memproduksi hormon dalam tubuh. Nah, sehingga dengan mudah kita mengerti bahwa kalau ada gangguan fungsi ginjal, maka terjadi kelebihan cairan, bengkak-bengkak. Maka akan terjadi penumpukan racun-racun, ureum, kreatinin, elektrolit, dan sebagainya. Dan akan terjadi pucat, karena hormon untuk memproduksi eritrosit itu terganggu. Bahkan sebagian besar atau hampir semuanya tekanan darahnya tinggi karena ada renin yang dikeluarkan oleh ginjal yang rusak yang membuat tekanan darah tinggi, dan juga ada keropos tulang, ya, yang menyangkut metabolisme kalsium dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah kalau sudah tidak bisa lagi secara konservatif dengan diet dan obat-obatan, maka dianjurkan terapi pengganti ginjal. Salah satunya adalah peritoneal dialisis, dalam hal ini continuous ambulatory peritoneal dialisis. Dan bagi teman-teman, saya kira sudah biasa, ini suatu cairan yang dimasukkan di dalam rongga peritoneum, rongga perut, karena di sana ada rongga yang kosong, dan kemudian dibiarkan di sana beberapa lama, terjadi proses, nantinya kita lihat apa yang terjadi itu, dan kemudian sesudah waktu tertentu melalui proses itu air maupun racun-racun antara lain itu dikeluarkan. Demikian seterusnya, sehingga kalau kita lihat tadinya cairan di sini bersih, ini digambarkan menjadi cairan yang lebih keruh, ya. Kenapa bisa terjadi? Karena di rongga perut itu sebenarnya ada pembuluh darah. Jadi di rongga perut itu ada selaput yang menutupi seluruh rongga perut dan juga membungkus organ-organ di sana. Di dalam selaput itu ada pembuluh-pembuluh darah seperti ini, ya. Jadi proses itu terjadi dari darah yang ada di dalam pembuluh darah keluar ke dalam cairan yang dimasukkan di dalam rongga perut tersebut. Dikatakan sebenarnya pada secara normal di dalam rongga perut kita itu ada sekitar 60 sampai 100 cc, ya, aliran darah dari pembuluh darah itu, dan itu hanya meliputi 25% dari pembuluh darah.
sebagian besar itu sebenarnya tidak berisi, ya. Kemudian ada cairan sekitar 100 cc di situ yang normal-normal saja bisa ditoleransi, dan kalau kita masukkan cairan sampai 2 liter, maka sebenarnya tidak mengganggu apa-apa, walaupun secara bertahap, sehingga dia bisa bernafas dengan baik, tidak mengganggu diafragma, dan rongga perut itu, yang kosong itu sebenarnya tertutup. Kembali bahwa itu tertutup, tetapi pada wanita itu terbuka sehingga bisa terdapat kemerahan pada saat siklus. Dan sekitar 20% dan membungkus organ-organ di dalam perut itu 80%. Jadi disitulah terjadinya proses-proses yang kita katakan itu. Nah, apa yang terjadi bahwa membran itu atau selaput itu bersifat semipermeable. Semipermeable artinya bisa meloloskan sebagian dan menahan sebagian sesuai dengan sifatnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah darah, ya, di dalam pembuluh darah. Ini adalah cairan, di dalam cairan dialisat. Kalau katakanlah di sini tadinya racun-racunnya banyak, misalnya yang merah ini, maka dia akan bisa menyeberang ke sini. Kalau cairannya di sini banyak, misalnya yang ini, maka dia bisa menyeberang ke sini. Sehingga terdapat keseimbangan, ya. Jadi ada perbedaan tekanan di antara dua cairan itu sehingga bisa terjadi ultrafiltrasi. Ada perbedaan onkotik namanya, kandungannya, sehingga bisa terjadi difusi. Nanti kita lihat. Jadi yang terjadi itu adalah proses difusi. Proses difusi itu adalah racun-racun dan zat toksik atau ureum kreatinin, asam urat dan lain sebagainya itu bisa berpindah dari bagian darah, dari plasma darah ke cairan dialisat karena perbedaan tekanan onkotik. Sedangkan terjadi proses ultrafiltrasi, yaitu cairan atau air atau elektrolit, ya, natrium, kalium dan sebagainya, berpindah juga dari bagian darah ke bagian dialisat, sehingga bisa karena perbedaan tekanan hidrostatik namanya. Dan juga jangan lupa terjadi absorpsi juga, sehingga gula yang tinggi di dalam cairan dialisat akan bisa diserap masuk ke dalam tubuh sehingga kadar gulanya bisa meningkat. Nah, inilah digambarkan proses difusi itu. Kita lihat di sini yang lebih padat, lebih kental, maka dia masuk ke C1 ini yang lebih tidak padat, dan juga terjadi absorpsi, osmosis maupun ultrafiltrasi. Dan konsep yang terbaru sebenarnya diterangkan bahwa ternyata membran atau selaput itu mempunyai pori-pori, ya, yang terdiri dari 3 macam pori-pori, yaitu yang agak besar dengan diameter 20 sampai 40 mm. Sehingga melalui pori yang lebih besar ini albumin bisa keluar. Karena itulah maka pada pasien-pasien CAPD albuminnya sering juga ikut keluar. Kemudian ada lubang yang kecil, small pores namanya, dengan diameter 8,8 sampai 20 nanometer ini. Melalui pori-pori ini hanya cairan yang bisa keluar dan juga solut yang namanya natrium, kalium, ureum, kreatinin, asam urat dan sebagainya. Dan ada lubang yang lebih kecil lagi yang hanya air yang bisa keluar dengan diameter 0,8. Kalau kita lihat sekarang itu diameternya virus itu diantara kurang dari 8 ini, 5 sampai 10. Jadi itu bisa juga lewat pada small pores, ya. Nah, ini digambarkan begini. Ini adalah pori-pori yang besar, albumin bisa keluar. Ini pori yang kecil, natrium, kalium dan solut, racun-racun itu bisa keluar. Ini adalah pori yang kecil di mana hanya air yang bisa keluar. Nah, perpindahan dari cairan atau solut itu atau racun-racun itu tentu jadi ditentukan oleh adanya perbedaan konsentrasi dari glukosa yang dimasukkan. Kemudian berapa lama cairan itu dibiarkan di dalam perut, dwell time namanya. Dan
berapa banyak cairan itu yang dimasukkan. Dan yang cukup penting lagi adalah sifat atau karakter dari selaput itu. Karena setiap orang berbeda-beda, ada 4 macam sifatnya. Itu bisa kita ketahui. Apapun yang dilakukan itu selalu kita ditekankan bahwa harus menjaga kebersihan untuk supaya tidak terkena kontaminasi dan terjadinya peritonitis karena bakteri, ya. Dan yang biasa kita lakukan adalah CAPD, yaitu continuous ambulatory peritoneal dialysis 4 kali sehari. Ada juga sebenarnya bisa dengan automatic peritoneal dialysis dengan mesin hanya pada malam hari. Nah, kita masuk di dalam topik kita yang itu adalah kelebihan cairan atau fluid overload. Ini kalau kita lihat digambarkan dalam kartun ini adalah orang yang sudah menjadi bengkak seluruhnya nih. Jadi kelebihan cairan bisa dengan mudah sebenarnya dilihat ataupun dengan keluhan daripada pasien itu. Nah, kalau ada faktor-faktor yang menjadi presipitasi itu adanya uremi, adanya peradangan, adanya stres oksidatif dan seterusnya, dan ini nih, kegagalan ultrafiltrasi yang tadi kita katakan sifat dari membran. Dan yang lain lagi yang cukup penting adalah itu oleh dokter EKG-nya dan dilihat enzim. Bentuk-bentuk yang biasa kita lihat adalah pasien menjadi darah tinggi, hipertensi, ya, jantungnya membesar. Bahkan penyakitnya akan lebih memburuk lagi dan sering kurang. Gila, di bonyok kata orang Jakarta gitu juga bisa bengkaknya seperti ini. Nah, sebenarnya bentuk dari cairan itu kita katakan tadi sudah ketahuan juga ada hipertensi, ada pembengkakan. Pada keadaan yang sudah lama jantungnya makin membesar dan ini akan menyebabkan juga kardiovaskular disease, serangan jantung, akan meningkatkan masa perawatan maupun mempertaruhkan menjadi meningkatkan angka kematian. Dan disfungsi dari membran, berubahnya sifat membran menjadi utama yang kita sebut sebagai ultrafiltration failure, dan perlu kita periksa cairannya, kita lihat sifat dari membrannya. Tidak dengar ya. Maka nggak kedengaran? Halo, halo. Iya dok. Untuk teman-teman yang lain, saya mohon untuk di-mute mikrofonnya supaya penjelasan dari Dokter Tunggul bisa terdengar dengan lebih jelas. Ya. Untuk teman-teman yang lain, Baik. sekali lagi saya sampaikan untuk di-mute mikrofonnya supaya kita bisa mendengarkan penjelasan dari Dokter Tunggul dengan lebih jelas. Terima kasih. Silakan dokter, dilanjutkan. Ya. Oke. Jadi kita harus pasiennya untuk melihat sebenarnya, dan pasien sendiri juga mengerti bahwa mudah mengenal terjadinya fluid overload itu atau kelebihan cairan itu. Diagnosis dari ke-1 itu yang paling sering, di mana kadar dekstrosa atau gula yang membawa cairan dialisat dengan cepat dia menurun, sehingga menarik cairannya akan menjadi agak, ini sudah itu sebabnya sebenarnya disebabkan oleh meningkatnya vaskularisasi seiring berjalannya waktu proses CAPD itu. Dan itu akan lebih cepat kalau kita
memakai cairan dengan dextrose kadar yang lebih tinggi, karena masih yang lebih tinggi. Sedangkan tipe yang kedua ini lebih jarang. Sebenarnya grup ini yang terganggu adalah clearance-nya, artinya pengeluaran dari zat-zat toksiknya, khususnya yang dengan molekul kecil, dan absorpsi glukosa yang normal dan membuat pengurangan cairan. Ini terjadi permukaan dari tadi membrani itu menjadi lebih sedikit karena perlengketan akibat daripada peritonitis atau hal-hal lain. Jadi penyebab daripada kelebihan cairan itu adalah sebenarnya dapat kita kategorikan kalau pemakaian cairan yang kurang tepat, tidak tepat, atau pemakaian konsentrasi cairan yang tidak sesuai dengan sifat dari membrannya. Faktor lain adalah ketidakpatuhan memakai cairan, kemudian asupan garam dan atau cairan berlebihan, kemudian sifat atau perubahan fungsi dari ginjal yang makin menurun seiring waktu, adanya kebocoran, dan adanya gangguan pada kateter. Kadang-kadang itu tidak lancar karena tertekuk dan lain sebagainya. Dan adanya disfungsi dari membran peritoneal tadi, ultrafiltration failure. Ini yang bisa sebenarnya dicegah kalau mempergunakan cairan yang tidak dengan konsentrasi tinggi dan tekanan darah yang tidak terkendali. Nah, apa dampaknya kalau terjadi kelebihan cairan? Ada dua hal, yaitu yang menyangkut beban jantung dan yang tidak menyangkut beban jantung. Dan dua-duanya ini akan menyebabkan meningkatnya angka kematian. Terhadap jantung, dia akan gagal jantung, pembesaran jantung, enzimnya akan meningkat, tekanan darah tidak terkontrol, kemudian tekanan pembuluh darah yang ke otak akan menjadi mengeras dan juga kaku, dan itu akan menjadi permulaan dari stroke. Dan di luar jantung juga terjadi malnutrisi, kurang gizi, adanya kegagalan yang tadi akan menjadi tinggi, dan kadang-kadang kita lihat sleep apnea pada malam hari ngorok, dan fungsi ginjal yang tersisa akan lebih cepat berkurang. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail, ternyata bahwa kelebihan cairan itu bukan hanya cairan saja, tetapi juga natrium. Dan natrium dengan air memang merupakan satu kesatuan. Nah, ini akan membuat dampak yang macam-macam seperti yang tadi, stroke, kekakuan pembuluh darah, pembesaran jantung, kemudian paru-parunya terendam cairan katanya, kemudian kurang gizi, ada peradangan-peradangan, dan ini akan membuat angka perawatan di rumah sakit menjadi lebih sering. Jadi saya ulangi bahwa sebenarnya kelebihan cairan itu bukan hanya cairan saja, tapi dia bersama-sama dengan natrium karena dia berikatan. Jadi kelebihan cairan dan juga natrium itu akan membuat dampak yang sangat luas terhadap jantung maupun di luar jantung. Dan umumnya akan membuat menjadi orang sering dirawat, bahkan juga akan membuat kualitas hidup yang berkurang, dan bahkan bisa mengancam kehidupan karena menyangkut hal-hal lain juga. Sehingga keseimbangan cairan itu sebenarnya harus kita hitung dengan baik, yaitu melalui asupan atau berapa masuknya cairan yang kita minum maupun makanan atau buah-buahan yang mengandung cairan, dan berapa cairan yang keluar melalui urin, melalui CAPD. Makanya kita selalu suruh dicatat itu ya dari setiap, karena itu akan menentukan juga berapa banyak sebenarnya cairan yang harus sudah keluar. Dan juga memang ada pengeluaran cairan melalui keringat.
pernafasan dan penguapan. Dan ini berbeda-beda pada setiap individu dan pada setiap keadaan. Misalkan suhu yang tinggi dan seterusnya. Dan tentu sumber air yang masuk adalah dari air yang kita minum, kemudian dari teh, kopi, susu, jus, dan lain sebagainya. Ini perlu dicatat dengan baik untuk melihat keseimbangan itu. Bagaimana kita mengendalikannya? Mengendalikannya tergantung daripada penyebabnya. Jadi kalau minum yang cukup banyak, maka dihindari minum yang berlebihan. Kemudian dikontrol asupan garamnya melalui makanan yang lain-lain. Itu fast food dan seterusnya, seperti yang terlihat di sini. Kemudian ditimbang berat badan tiap hari, sehingga kita tahu sebenarnya apakah kita berhasil apa tidak. Kemudian cairan dialisis dianjurkan sesuai dengan yang ditentukan. Dan kadar gula darahnya juga harus dikontrol dengan baik. Dan baik makanan-makanan yang kecil pun perlu dicatat. Makanan snack, buah-buahan, cemilan, dan seterusnya. Karena melalui itu cukup banyak garam ataupun air yang bisa masuk. Nah, sehingga manajemen daripada kelebihan cairan itu adalah membatasi garam dan cairan, mengedukasi atau menghindari cairan dengan kadar dekstrose yang tinggi. Sering-sering itu langsung ditingkatkan oleh teman-teman yang melakukannya untuk menarik cairan. Tetapi sebenarnya harus diperhitungkan ya manfaatnya dan mudaratnya jangka panjang. Kemudian pengendalian gula darah dan tekanan darah harus mencapai target. Memelihara atau mempertahankan residual renal function, ya fungsi ginjal yang tersisa dengan pengendalian tekanan darah dengan obat-obatan yang menjadi pilihan tertentu. Nah, tidak kalah pentingnya adalah fungsi kateter itu harus dijaga dengan baik. Bahkan di beberapa literatur dikatakan kateter itu adalah sebenarnya lifeline, menentukan kehidupan dan mencegah adanya kebocoran-kebocoran. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, fungsi membrannya kita harus periksa dan juga harus dipelihara karena bisa berubah seiring waktu. Pasien-pasien dengan CAPD itu hal yang umum juga terjadi hipertensi. Ya, jadi pengendalian tekanan darah hipertensi, tekanan darah sebenarnya pada pasien CAPD lebih mudah, lebih baik dibandingkan dengan hemodialisis. Karena apa? Karena proses CAPD itu lebih alami ya. Tidak seperti hemodialisis 2-3 kali seminggu yang membebani jantung. Dia tidak membebani jantung. Sehingga kebutuhan pemakaian obat-obatan antihipertensinya pun lebih sedikit dan pengeluaran garamnya lebih banyak. Jadi pada pasien-pasien hipertensi yang CAPD dengan hipertensi kadang-kadang tidak memerlukan obat antihipertensi. Karena dengan mengatur cairan pun tekanan darahnya sudah bisa terkendali. Dan kalau kita membutuhkan obat-obatan, maka ada obat-obat pilihan, yaitu obat-obat golongan ACE inhibitor yang ada pril-prilnya, captopril, lisinopril, ramipril, dan lain sebagainya, dan yang ada sartannya, ya, irbesartan, valsartan, telmisartan, gitu. Jadi itu obat-obat yang bisa memelihara fungsi ginjal yang masih ada. Jadi hal-hal yang diperbaiki pada kelebihan cairan. Ya, saya resumekan adalah dievaluasi dietnya, asupan garam dan asupan cairan. Diperhitungkan residual renal function, fungsi ginjal yang tersisa. Itu bisa kita lihat dari masih adakah urinenya apa tidak. Dan kadang-kadang diberikan obat-obatan untuk membuat urin, diuretik ya, obat-obatan. Dan kita harus perhatikan sebenarnya penurunan fungsi itu secara cepat apa tidak. Dan tadi pemakaian obat-obatan yang bisa mempertahankannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah compliance, ketaatan. Jadi ini akan bisa menjamin kualitas hidup, memperbaiki kontrol keseluruhan, dan mengatur pemakaian cairan. Dan kita harus perhatikan apakah ada
udem, pembengkakan. Apakah itu lokal di kaki dan di beberapa organ atau seluruh tubuh. Dan dilihat berat badannya. Jangan lupa bahwa fungsi kateter selalu harus diperhatikan. Kalau ada sumbatan atau gangguan untuk keluarnya cairan dialisis juga sangat mengganggu. Ada kebocoran juga harus diperhatikan. Dan tidak kalah pentingnya lagi juga yang tadi salah satu yang penting adalah sifat dari membrannya, ultrafiltration failure. Sedangkan hipotensi sebenarnya juga sering kita temukan karena umumnya adalah karena gangguan jantung. 20% itu karena gangguan jantung. Dan sekitar 40% adalah karena kekurangan cairan. Jadi kadang-kadang juga terlalu ketat untuk membatasi cairannya akan membuat jadi hipotensi. Sebagai kesimpulan untuk teman-teman dan Ibu moderator, mohon maaf atas gangguan-gangguan. Kelebihan cairan sering ditemukan pada pasien COPD dan menjadi faktor prediksi morbiditas dan mortalitas. Makin sering terjadi kelebihan cairan, maka kualitas hidup akan menurun, maka keseringan untuk dirawat akan lebih banyak, angka kematian akan lebih tinggi. Kelebihan cairan itu bisa dicegah dan bisa diobati. Pasien memegang peranan penting dalam penata laksanaan kelebihan cairan. Kesadaran, disiplin, dan komunikasi, serta kerjasama yang baik antara pasien dengan tim COPD, dalam hal ini perawat dan dokter, merupakan kunci keberhasilan. Saya kira itu yang bisa saya kemukakan untuk teman-teman. Mari kita berdiskusi bagi pengalaman apa yang bisa kita lakukan karena masing-masing pihak memegang peranan yang sangat penting. Demikian Ibu moderator, terima kasih untuk kebersamaan kita. Mohon maaf atas gangguan-gangguan. Selamat siang. Selamat siang Dokter Tunggul. Ini terima kasih Dokter Tunggul atas materinya. Saat ini dokter ada beberapa teman kita yang mau bertanya. Saya bisa bacakan pertanyaannya. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan dari Nia. Ya. Beliau sudah menjadi pasien COPD selama 2 tahun dan bertanya bagaimana caranya untuk diet yang baik bagi pasien COPD. Soalnya katanya semenjak COPD sudah naik hampir 6 kg dokter, walaupun tidak terlihat ada bengkak. Ya. Baik. Untuk Nia, saya kira memang salah satu yang katakanlah efek lain pada COPD adalah di mana dianjurkan bahwa makan bisa lebih bebas, ya, khususnya protein. Protein itu dianjurkan supaya lebih tinggi karena kita tahu tadi bahwa protein itu keluar pada proses COPD. Nah, dengan demikian sebenarnya teman-teman sering jadi berlebihan, apakah protein atau makanan yang lain. Tentu tergantung juga, pertama tentu harus dilihat adalah penyakit penyebab gagal ginjalnya. Umumnya pada penyebabnya gula itu agak sulit ya. Nah, kemudian yang tadi saya katakan bahwa advis untuk diberikan makanan yang cukup, protein yang cukup, sering berlebihan, termasuk cairan. Nah, diet yang baik tentunya komunikasi untuk mencari makanan yang, ini kan masalahnya dibilang berat badannya meningkat gitu ya, tapi bukan UDEM. Maka makanan yang berisi karbohidrat maupun lemak itu akan cenderung untuk meningkatkan berat badan. Dan tentu jangan lupa adalah exercise ya, olahraga. Karena itu akan mengurangi kalori. Begitu kira-kira untuk Bu Nia ya. Ya, Bu Nia, mudah-mudahan cukup jelas jawaban Dokter Tunggul. Kalau ini sebaliknya ini dokter, Pak Sutijan Ya. ini justru beratnya turun dok. Dari 65 Ya. jadi 45. Perlu dinaikin nggak dok berat badannya? Tinggi badannya berapa ya? Tinggi badannya 162 dengan sekarang berat 45.
Nah, penyebab gagal ginjalnya apakah ini diabetes? Wah, tidak dicantumkan di sini sama Pak Tidak Sutijan ya. cantumkan. Oke. Mhm, Jadi sebenarnya kalau ini kan udah underweight nih, berat mhm. badan di bawah normal, harus dinaikkan sebenarnya. Nah, apa yang menyebabkan sebenarnya berat badan menurun-menurun? Umumnya pada pasien-pasien diabetes yang tidak terkontrol gulanya. Jadi gulanya harus dikontrol. Kemudian saya kira mungkin jangan-jangan apa namanya selera makannya kurang sehingga nutrisinya akan kurang. Umumnya sebenarnya menaikkan berat badan itu lebih mudah sebenarnya karena bisa ditelusuri. Begitu. Iya, terima kasih dokter. Mudah-mudahan untuk Pak Sutijan jawaban dokter Tunggul bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Ya, dokter. Baik. Ya, ini pertanyaan berikutnya dokter dari Anityo. Beliau ini Ya. menggunakan dialisat 1,5 lebih dari 3 jam dan 2,5 lebih dari 5 jam. Saat buang cairan tekor, Dok. Tapi kalau kurang dari itu malah untung, Dok, cairan yang dibuang. Kenapa bisa begitu Oke. katanya, Dok? Baik. Jadi ini yang tadi kita kategorikan kemungkinannya, ini masih kemungkinannya adalah bahwa terjadi failure atau kegagalan atau perubahan sifat dari membrannya. Ya, sebenarnya kan kalau 1,5% itu 3 sampai 4 jam harusnya masih bisa untuk menarik ya. Tetapi mungkin sudah terjadi perubahan sifatnya sehingga penurunan gulanya lebih cepat sehingga menarik cairannya lebih sedikit. Untuk pasien seperti ini yang kita lakukan PET, peritoneum equilibrium test ya. Jadi umumnya kita anjurkan untuk datang di unit kita dipersiapkan untuk memeriksa sifat dari membrannya. Kita tahu ada 4 sifat itu, yang high transporter, yang average high, low transporter, sama average low. Ini hanya bisa diketahui dengan memeriksa cairan yang masuk ya dan diperiksa 2 jam dan 4 jam kemudian. Nanti angka-angka itu akan membantu kita apakah terjadi perubahan sifat itu dan cairan apa yang cocok buat dia. Itu untuk pasien-pasien di mana terjadi katakanlah perubahan sifat dari membrannya. Mungkin untuk penanya Pak Halo. Ya. Halo. Bisa memadai. Jadi diperiksa PET, peritoneum equilibrium test, untuk mengetahui sifat dari membran yang berubah. Itu cukup jawabannya? Ya, PET. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah jelas untuk penanya. Ini pertanyaan berikutnya, Dok, dari Erwan Rusma. Ini jika sudah HD 5 tahun, lalu pindah ke CAPD apakah terlambat, Dok? Terus, apakah kalau sudah pindah CAPD masalah tulang dan fosfor teratasi? Terus bisa nggak, Dok, pasien diabetes itu pindah CAPD? Oke, baik. Ini saya kira memang yang sering kita temui ya. Kita kembali dulu pada filosofi dasarnya. Filosofi dasarnya CAPD itu terutama sebenarnya manfaat yang paling awalnya adalah dia bisa memelihara fungsi ginjal yang tersisa dari segi medik ya. Jadi kalau seseorang untuk CAPD paling ideal sebenarnya mulai dari awal karena masih ada kencingnya. Nah, jumlah kencing ini akan bisa dipelihara dalam jangka waktu yang lebih lama
dibandingkan dengan HD. Kalau melakukan HD, jumlah kencingnya itu akan berkurang dan nanti tidak ada kencingnya. Walaupun pada COPD juga bisa terjadi tapi lebih lama. Nah, kenapa begitu? Karena pada COPD itu lebih alami. Dia tidak membebani jantung. Dia secara terus-menerus 24 jam. Jadi, kalau kembali kepada pertanyaannya, apakah HD 5 tahun masih bisa pindah? Tergantung apa yang mau dicapai. Kalau sudah urinenya sudah tidak ada, keunggulan COPD sebenarnya sudah tidak ada lagi di dalam hal itu. Tetapi kalau karena faktor lain, misalkan tekanan darahnya tidak terkontrol dengan baik, bisa ia boleh pindah ke COPD untuk mencoba. Atau barangkali dia sudah bosan HD, ya, supaya bisa mengerjakan sendiri di rumah, boleh-boleh saja. Jadi pindahnya dari HD ke COPD tergantung dari apa yang akan dicapai. 5 tahun HD, barangkali Pak Erwan ini urinenya pun sudah tidak ada. Saya kira biasanya begitu. Jadi kalau dilihat dari segi kemanfaatan untuk memelihara fungsi ginjal, tidak ada lagi gunanya. Kecuali pada HD mengalami beberapa masalah. Misalkan tekanan darahnya tidak stabil dan seterusnya. Nah, COPD dengan COPD, apakah masalah fosfor dan kalsium akan kembali? Ya tidak, ya, karena di dalam hal itu tergantung dari kelainan yang sudah terjadi pada metabolisme kalsium maupun fosfor itu. Jadi hampir sama dengan HD. Kalau sudah terjadi itu gangguan tulang, ya tentu bukan metodenya yang dirubah menjadi COPD, tapi pemberian obat-obatan yang lain sesuai dengan kelainannya. Nah, apakah pasien diabetes akan bisa dipilih menjadi COPD? Nah, pasien diabetes tidak menjadi kontraindikasi. Artinya boleh saja dengan catatan bahwa pengontrolan gula darahnya kemungkinannya akan bisa lebih sulit. Artinya dia membutuhkan obat-obatan antidiabetes yang lebih tinggi nantinya. Karena cairan COPD itu mengandung dextrose. Tapi kalau yang dipakai adalah cairan icodextrin, di mana itu adalah isomer dari dextrose, dari gula, maka boleh saja. Jadi diabetes bukan kontraindikasi, nah tergantung dari diskusi atau komunikasi antara dokternya dengan pasiennya sebenarnya. Apa yang mau dicapai? Apa kerugiannya COPD pada yang bersangkutan? Apa keuntungannya COPD? Begitu kira-kira, Bu Hana. Ya, dokter. Mudah-mudahan sudah jelas untuk penanya. Jawaban dari Dokter Tunggul. Dokter, ini yang berikutnya ada dari Pak Husein Gusti Prasetyo. Ini beliau bertanya, Dok, kalau pasien COPD terjadi pembengkakan, lalu setelah fototoraks disimpulkan ada cairan di rongga paru, baik sedikit maupun banyak. Dalam keadaan demikian, apakah cairannya harus dikeluarkan atau bisa dibantu dengan modifikasi penggunaan cairan, Dok, untuk mengeluarkan yang di rongga paru itu, kelebihannya? Baik, saya kira jadi kalau terjadi pembengkakan, maka yang pertama diperiksanya adalah apakah albuminnya berkurang apa tidak, rendah apa tidak. Karena kalau albumin rendah, maka memang cairan akan keluar dari pembuluh darah, terjadi bengkak, juga terjadi di paru-paru. Yang kedua, yang sering-sering juga adalah tentu adanya gangguan daripada jantung. Tadi kita katakan bahwa sebenarnya pada perjalanannya jantung pasti bermasalah. Nah, kemudian kalau ada cairan di paru-paru, tentu dicari apakah ada penyebab lain, infeksi di paru-paru ya, yang menyebabkan terjadi cairan atau penyakit-penyakit lain. Nah, apakah itu perlu dikeluarkan dengan melakukan fungsi atau penusukan ya dikeluarkan? Itu tergantung dari berat tidaknya keluhan dari pasien itu. Kalau sesak, iya, yang cepat adalah dikeluarkan. Tetapi kalau tidak terlalu banyak,
maka diupayakan mengobati yang tadi. Kalau albuminnya rendah, maka albuminnya ditingkatkan. Kalau balans cairannya yang berlebihan, maka balans cairan itu dikoreksi. Kalau jantungnya, maka diperbaiki. Jadi tidak selalu harus dikeluarkan secara langsung, tetapi melihat kasus per kasus. Dan apakah ada misalnya dibantu dengan obat-obatan yang lain, tergantung. Kalau misalkan urinenya masih ada, maka diberikan obat-obatan juga untuk menambah urin supaya nanti cairannya makin sedikit, sehingga diharapkan bahwa cairan di paru-paru itu akan masuk di pembuluh darahnya dan akan dikeluarkan. Jadi disitulah perlunya pemeriksaan dan komunikasi dengan dokternya ya untuk tindakan selanjutnya. Begitu Ya, Ibu Hana. terima kasih dokter untuk penjelasannya. Mudah-mudahan sudah cukup untuk penanya. Ini kita masih ada waktu ya dok, jadi saya lanjutkan Ya, pertanyaannya. Gimana dok? silakan. Nggak apa-apa ya? Ya, Oke. silakan. Ini dari Joko Varianto dok. Beliau ini Ya. adalah pendamping istrinya yang menggunakan terapi CAPD. Ya. GGK-nya dari riwayat batu ginjal dok, atau infeksi. Ya. Ini katanya CAPD-nya nggak ada keluhan dok, hanya tensinya rendah 100/70 dan detak jantungnya cenderung tinggi di atas 100 walaupun sedang istirahat. Gimana dok solusinya katanya? Baik, ya. Ini tadi seperti kita katakan hipotensi merupakan hal yang tidak jarang pada pasien COPD. Tapi pada pasien ini, kalau saya lihat penyebabnya itu batu. Batu itu sebenarnya adalah keadaan yang mudah ya. Artinya di antara penyebab gagal ginjal yang disebabkan batu sebenarnya lebih baik dibandingkan disebabkan yang lain-lain. Jadi artinya proses batu itu tidak akan merusak lagi kalau sudah gagal ya paling infeksinya gitu. Jadi pada pasien seperti ini sebenarnya perjalanan penyakitnya itu akan lebih mudah diatasi. Nah, sekarang dikatakan bahwa tekanan darah 100/70 dengan nadi lebih dari 100. Ini menunjukkan sebenarnya ini masalah kardiak, masalah jantung. Ya. Karena kita lihat nadinya itu melakukan kompensasi menjadi lebih. Ini adalah karena tekanan darahnya rendah. Setiap tekanan darah rendah, maka jantung berusaha untuk menaikkannya dengan memompa lebih sering. Maka heart rate-nya tinggi. Pada kasus ini, anjuran saya coba diperiksa untuk faktor jantungnya. Karena heart rate-nya tinggi. Kecuali bahwa memang ada hipotensi tekanan darah yang memang rendah, tetapi nadinya normal dan tidak ada keluhan. Maka itu sebenarnya tidak berbahaya. Tapi untuk Pak Joko, mungkin dianjurkan ibu itu diperiksa dulu ke ahli jantung, karena ini agaknya memang faktor jantung. Begitu Pak Joko. Ya Pak Joko, mudah-mudahan jawaban dokter Tulus cukup jelas. Jadi anjurannya untuk periksa ke dokter jantung ya dok ya? Iya, betul. Iya. Terus dok, ini pertanyaan selanjutnya dari Cindy. Bagaimana dok efektivitas pembuangan fosfor untuk CAPD dibanding dengan HD dok? Terus apakah jenis membran peritonealnya itu berpengaruh terhadap pembuangan fosfor atau tidak dok? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kembali bahwa soal fosfor itu sebenarnya ditentukan oleh kadar kalsium juga, tidak tersendiri ya. Kalau kalsiumnya rendah, maka fosfornya akan meningkat. Kalau kan kalsiumnya meningkat, maka fosfor umumnya rendah, kecuali bahwa sudah terjadi gangguan yang lebih lanjut. Karena itulah, maka sebenarnya selalu kita berikan preparat kalsium. Karena umumnya pada pasien-pasien yang gagal ginjal, kalsiumnya rendah. Dan itu akan membuat fosfornya meningkat secara kompensator. Jadi, apakah HD dengan
peritoneal dialisis berbeda di dalam hal ini. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena sifat membran itu tidak mempunyai keunggulan yang lebih dibandingkan membran HD. Jadi sebenarnya kalau dari segi fosfor, bahkan orang-orang dengan HD, dengan PD, ya CAPD, fosfornya lebih cenderung tinggi. Karena apa? Karena kita adviskan untuk makan protein. Fosfor itu sangat banyak di protein. Setiap protein mengandung fosfor. Dengan dianjurkan dia makan protein yang berlebihan karena sebagian keluar, maka fosfor akan naik. Jadi singkatnya sebenarnya bukan dalam hubungannya dengan sifat membrannya, tetapi dalam hubungannya dengan proses yang terjadi pada perjalanan chronic kidney disease yang sudah dialisis, di mana keseimbangan antara kalsium dan fosfor pasti akan terganggu. Begitu, Cindy. Oke. Ya, Bu Cindy, mudah-mudahan penjelasan dari Dokter Tunggul sudah cukup jelas. Bagus pertanyaannya kata Dokter Tunggul ya, Dok? Iya, betul. Karena itu pasti dihadapi oleh pasien-pasien yang dialisis, apakah HD atau CAPD. Jadi permasalahannya kira-kira ya mirip-mirip ya, Dok ya? Ya. Iya, Dokter, ini ada jadi dari beberapa pertanyaan yang serupa saya tanyakan satu kali aja. Ini ada yang sudah CAPD beberapa tahun, Dok, lebih dari setahun, ada yang sudah 4 tahun. Itu katanya tuh kalau duduk lama, Dok, lebih dari 4 jam atau seharian di kantor, itu dari punggung sampai kaki bengkak, Dok. Padahal sudah pakai kombinasi cairan 1,5% 2 kali, 2,5% 2 kali. Tapi masih bengkak dari punggung sampai kaki, Dok. Oke. Jadi sebenarnya kalau itu bengkaknya berhubungan dengan posisi, ya, maka tentu yang kita pikirkan itu kan suatu hidrostatik. Ya, artinya cairan yang di bawah, mulai dari kaki ke punggung karena duduk, sulit untuk masuk kembali ke jantung dan dipompakan. Jadi maka yang dilihat sebenarnya adalah tetap faktor jantung, ya. Walaupun kita mengerti bahwa jantung pada orang-orang dengan chronic kidney disease, penyakit ginjal menahun apalagi yang sudah dialisis pasti terganggu. Itu satu. Yang kedua, ya tentu kembali lagi soal albumin tadi. Albumin itu jadi bukan berhubungan langsung dengan CAPD. Tentu CAPD itu dalam hal ini hubungannya adalah karena ada cairan di dalam perut, ya, yang sepertinya mengganjal sehingga menekan, tetapi itu kecil faktor itu. Kalau terjadi begini sebenarnya adalah pada soal ginjal, pada soal jantung dan juga pada soal albumin, dan tentu dilihat hal-hal lain. Begitu. Oke, iya, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya untuk penanyanya. Ini dokter ada yang baru mau CAPD nih, Dok. Ya. Dengan Puskainah namanya. Beliau mau bertanya, ada syarat-syarat khusus nggak, Dok, kalau mau CAPD? Terus apakah ada kendala untuk pasien yang punya riwayat operasi sesar sampai 2 kali, Dok? Oke. Ya, untuk CAPD sebenarnya kontraindikasinya atau tidak boleh dilakukan kalau ada kelainan kulit yang luas sehingga misalkan di rongga perutnya banyak kelainan kulit sehingga itu akan memudahkan infeksi. Itu salah satu. Yang kedua adalah kalau memang sering atau pernah melakukan operasi sehingga terjadi operasi yang membuka perut sehingga terjadi perlengketan. Nah, seksio 2 kali sebenarnya itu operasinya di bawah, bukan di rongga perut. Jadi itu tidak menjadi kendala pada melakukan CAPD. Jadi CAPD bisa dilakukan dan apalagi itu pada permulaan di mana urinnya masih ada, maka itu menjadi anjuran. Jadi seksosesaria tidak kontraindikasi, boleh. Kendala untuk CAPD lebih sedikit dibandingkan dengan HD. Karena gangguan jantung pun
sangat tertolong bila dengan CAPD. Kalau HD itu akan membuat beban baru. Ya, begitu Ibu Puskainah jawaban dari Dokter Tunggul. Dokter untuk, pasien-pasien CAPD yang awal Dok, itu kalau masih kelebihan cairan apa perlu dibantu dengan HD Dok? Nah, sebenarnya seperti yang saya terangkan tadi, sebenarnya kan bisa ditelusuri ya, kenapa sampai berlebihan. Faktornya kan apalagi pada permulaan, hampir bisa kita katakan itu adalah karena kelebihan asupan. Ya, hanya kelebihan asupan dan garam terutama. Pasti bahwa membrannya belum berubah sifatnya. Jadi ini adalah dua hal utama, asupan air dan garam dan pengeluarannya mungkin sedikit. Jadi ditelusuri dulu, karena kalau hanya karena itu kemudian dilakukan hemodialisis pada jangka waktu singkat memang bisa menolong, bisa ditarik berapa kilo pun. Tetapi itu bukan penyelesaian yang secara mendasar. Dicari dulu penyelesaian mendasarnya. Ini kemungkinannya adalah keseimbangan cairannya yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Jadi tidak perlu saya kira harus pindah ke HD. Gitu ya Dok ya. Jadi Ya, tidak harus selalu dibantu hemodialisa ya Dok, enggak. tergantung kondisinya Dan sesuai itu kebutuhan jadi ya Dok? bukan penyelesaian yang mendasar. Iya iya. Dokter kalau pada pasien gemuk, misalnya berat di atas 100 dengan ukuran perut yang besar begitu Dok, apakah tidak bisa dilakukan CAPD Dok? Baik, sorry memang tadi kita diingatkan betul bahwa memang salah satu kontraindikasi ya orang yang sangat obes ya, sangat gemuk. Artinya secara teknis sebenarnya sulit ya kalau orang obes sekali lebih dari 100 maka kateternya pun nanti panjangnya pun barangkali akan tidak masuk sampai ke rongga peritoneum yang sebelah bawah. Jadi orang dengan keadaan gemuk seperti itu memang menjadi kesulitan teknis untuk melakukan CAPD. Iya, berarti memang kalau obesitas harus diturunkan HD dulu mungkin berat badannya gitu ya Dok ya? diturunkan Kalau kalau berat badan bisa, sudah itu turun sangat mungkin baik, bisa ya? tapi Mhm. tidak mudah tentunya. Iya, soalnya mungkin juga obesitas berpengaruh pada organ-organ lain ya Dok, nggak cuman Betul, betul. di ginjal. Iya dokter, ini ada tim Nugraha bertanya Dok, untuk Hmm. pengecekan PET baiknya berapa kali Dok? PET umumnya dianjurkan dilakukan sesudah lebih dari 6 bulan CAPD, ya, karena pengertiannya sebenarnya sifatnya belum berubah, itu hanya untuk mengkategorikan. Nah, kalau sudah diketahui itu, maka disesuaikanlah. Kalau masih belum tercapai, katakanlah tadinya tetap bengkak-bengkak, diberikan cairan yang sesuai dengan PET, maka bisa diperiksa, tapi tidak dianjurkan untuk cepat-cepat. Karena perubahan dari sifat membran itu kan juga tidak cepat-cepat. Kecuali bahwa dia selalu memakai cairan dengan konsentrasi dextrose yang tinggi. Gitu. Jadi dianjurkannya sesudah lebih dari 6 bulan dia CAPD dan sesuai dengan kebutuhan tapi juga tidak kurang dari 3 bulan sebenarnya. Oke, mudah-mudahan udah jelas ya untuk Mas tim Nugraha. Ini berarti berkaitan Dok dengan ada beberapa pertanyaan lain, apakah menggunakan cairan 2,5% terus-menerus itu kurang baik Dok? Ya, jadi setiap kita memakai cairan sebenarnya harus diperhitungkan untungnya dan ruginya ya. Yang paling ideal kalau bisa memakai cairan 1,5% dalam jangka waktu yang lama. Artinya bisa menarik cairan dengan konsentrasi yang
1,5%. Dengan demikian, dia tidak banyak atau tidak cepat merubah sifat peritoneum. Tetapi kalau dengan 1,5%, tetap dia tidak bisa menarik cairan karena salah satu goal yang dicapai kan harus menarik cairan. Maka tentu upaya yang dilakukan adalah menaikkan menjadi 2,5 dan umumnya bertahap. Umumnya kita lakukan misalkan 3 kali 1,5, 1 kali 2,5. Belum tercapai juga, maka kita lakukan selang-seling. 1 kali 1,5, kemudian ganti 2,5, 1,5, 2,5. Nah, kalau belum tercapai juga, maka tentu dipakai yang 2,5. Tetapi yang dikhawatirkan atau yang harus diperhatikan bahwa dengan memakai cairan 2,5 itu kemungkinan sifat peritoneumnya akan berubah dengan lebih cepat. Ini untuk teman-teman yang bertanya soal hal itu, tadi ada beberapa. Berikut tadi itu adalah jawaban dari Dokter Tunggul soal penggunaan cairan 2,5% dalam jangka waktu lama. Dokter, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Oke, ini ada dokter dari Sri Lestari. Bapak beliau ini sudah CAPD 1 tahun 4 bulan, Dok. Selama 1 tahun kakinya bengkak terus, tapi sekarang sudah mulai kempes. Cuma 1 bulan terakhir ini kurus, Dok. Mual, nggak mau makan. Dan sekarang keluhannya setelah ganti cairan perutnya panas, Dok. Sampai ke belakang leher. Tapi sudah periksa cek lab, kata dokternya tidak ada infeksi, Dok. Tapi bapaknya ada hepatitis B. Baik, saya kira kalau dilihat begini kan pasti intake-nya juga kurang ini, mual-mual, jadi quality of life-nya juga akan apa namanya tidak seperti yang diharapkan, sehingga dia seperti ini ya Pak Bambang ya. Jadi apakah rasa panas ya waktu CAPD berhubungan dengan apa namanya CAPD-nya? Ada memang yang biasanya kadang-kadang, jadi kita umumnya buat begini, lebih sederhananya begitu. Apa yang dihadapi problemnya dan apa yang dilihat. Misalkan bahwa setiap memasukkan cairan CAPD dia merasa panas. Ya, panas di dalam perutnya atau di dalam proses itu. Kemungkinan yang menyebabkannya adalah bahwa temperatur dari cairan itu tidak sama dengan temperatur tubuh. Bisa karena terlalu dingin atau bisa lebih panas. Tapi umumnya biasanya karena terlalu dingin. Hal yang kedua adalah sebenarnya bisa jadi karena masuknya terlalu cepat. Ya, maka untuk itu biasanya kalau karena temperaturnya maka disesuaikan. Kadang-kadang jadi kita suruh supaya cairan CAPD-nya itu ada dipanaskan atau dipeluk-peluk sehingga suaranya itu suhunya itu sama dengan suhu tubuh. Kalau penyebabnya karena terlalu cepat, maka ketinggian dari cairan CAPD-nya diturunkan. Jadi secara pelan-pelan masuknya. Itu sebenarnya yang berhubungan dengan rasa panas. Jadi secara laboratorium saya kira dia tidak akan bisa menemukan apa-apa itu. Dilihat begitu keadaan yang dua hal itu aja dulu. Saya kira tidak akan timbul. Demikian untuk Ibu Sri Lestari ya. Iya, mudah-mudahan sudah jelas jawabannya untuk Ibu Sri. Dokter, ini pertanyaan berikutnya, Dok. Bagaimana mengetahui apakah kenaikan berat badan itu karena kelebihan cairan, Dok, atau karena emang naik berat badan keringnya gitu, Dok? Ya, sebenarnya secara praktis mudah saja. Berat badan yang mendadak naik itu umumnya cairan. Nah, kalau dry weight-nya yang sudah makin baik, nafsu makannya baik sehingga naik, maka yang bertambah itu otot-ototnya umumnya itu lama, butuh waktu. Ya, jadi kalau cepat naik itu umumnya cairan atau garam. Dan
yang lebih praktis lagi, kalau misalkan berat badan naik itu ditekan, dia bonyok begitu udah pasti cairan lah itu. Udah pasti cairan, bukan apa dry weight-nya yang naik gitu. Iya. Dokter, ini kita 2 pertanyaan lagi, Dok. Ya, Setelah itu kita closing. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya langsung dengan Pak Supratman tadi katanya, Dok, mau bertanya langsung, Dok. ya silahkan. Silakan Pak Supratman, bisa Nanti di-unmute saya Pak Hana mikrofonnya. ya. Pak Hana nanti habis saya ya. Oke, terima kasih moderator. Selamat siang, dokter. Ya, Saya dengan Supratman, saya kebetulan CAPD-nya relatif baru mulai Februari kemarin. Sementara HD saya sudah berjalan 7 tahun lebih. Kendala yang saya hadapi sekarang sih jujur saja, kalau berkaitan dengan cairan sih tadi sudah dijawab mungkin ya. Saya memang sekarang kombinasi antara 2,5 dan 1,5-nya 50% lah. Boleh dikatakan dua kali kayak gitu. Karena kalau saya pakai yang 1,5, jujur saja perut saya terasa begas sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang semenjak saya menggunakan CAPD, terutama sebulan belakangan ini, badan saya sering sekali mengalami sakit-sakit, Dok. Apalagi kalau saya seandainya makan makanan yang mengandung protein, seperti saya misalnya makan daging ataupun saya makan ikan laut lah, walaupun saya bukan makan udang, makan cumi gitu, saya nggak pernah makan lagi. Itu badan saya benar-benar berasa sakit sekali kayak gitu loh. Nah, itu apakah ada jalan keluarnya untuk hal yang seperti itu, Dok? rasa sakitnya Pak Supratman di mananya sebenarnya dan bagaimana bentuk rasa sakitnya seluruh badan itu? Apa otot-ototnya yang pegel? Apa ada rasa sakit yang gradual? Bagaimana kira-kira bisa digambarkan coba? Hampir merata, Dok. Hampir merata di bagian tubuh ya. Hampir merata bagian tubuh itu terasa sakit-sakit, terutama bagian punggung. Punggung dan paha yaitu yang lebih berasa sekali. Termasuk lengan segala macam itu lumayan berasa juga. Kayak gitu, Dok. Dan itu setiap Bapak mengkonsumsi protein begitu? Iya, setiap kalau saya misalnya saya makan daging, Ya. cuma walaupun saya nggak banyak ya mungkin hanya beberapa potong itu langsung berasa. Memang kalau saya cek terakhir fosfor saya kemarin masih lumayan tinggi di angka 7,2, Dok. Kemarin saya cek lagi hari Sabtu kemarin tapi hasilnya belum keluar. Ya, artinya sebenarnya diet protein apalagi tidak terlalu banyak begitu tidak berhubungan langsung dengan keluhan itu. Secara general, secara umum barangkali apapun memang akan terjadi itu, ya. Jadi tadi ada salah satu yang Bapak sudah kemukakan bahwa fosfornya itu tinggi. Dengan demikian nanti di elektrolit yang lain dengan kalsiumnya dan itu bisa berhubungan dengan keluhan itu, bukan berhubungan dengan secara directly, secara langsung dengan konsumsi protein itu barangkali Pak. Jadi ini bisa jadi kalau fosfor itu sudah 7,2, sebenarnya proses ini sudah lama sekali. Ini hampir bisa saya katakan bahwa sudah terjadi hiperparatiroid sekunder, ya, karena berlama-lama kalsiumnya rendah atau pada proses itu Bapak sudah HD itu tadi kan 7 tahun gitu ya, pasti terjadi gangguan keseimbangan antara kalsium dan fosfor. Karena itu maka paratiroidnya itu pasti akan meningkat. Ya, hormon paratiroidnya coba diperiksa IPTH namanya, itu pasti meningkat. Dan inilah yang berhubungan dengan keluhan Bapak. Gitu Pak. Jadi gini Dok, sekitar 8 bulan yang lalu saya pernah cek PTH, memang angkanya itu lumayan tinggi, 1.100-an lebih sedikit. Kemarin Sabtu kebetulan pas berbarengan dengan cek fosfor saya juga cek PTH, tapi hasilnya belum keluar Dok. Dari Prodia baru besok akan keluar. Nah, kalau seandainya angka fosfornya masih tetap tinggi, apakah diperbolehkan Dok kita untuk HD dengan HFR itu Dok? Katanya HD dengan HFR itu bisa menurunkan fosfor secara drastis begitu. Betul, itu salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk metode HD dengan seperti itu. Walaupun harus disadari sebenarnya yang menjadi utamanya ini sekarang paratiroidnya itu sudah membesar itu. Jadi bisa di USG lehernya
dilihat paratiroidnya itu mungkin besar, sehingga obat-obatan yang dipakai adalah obat-obat yang sifatnya untuk mimetik atau hampir mengikat daripada fosfornya, begitu Pak. Jadi HD dengan cara itu memang bermanfaat dilihat dari segi, tapi juga tidak cepat-cepat Pak. Ya, Oke. Pak Supratman. Mohon maaf, ini kita harus memberi kesempatan kepada yang lain. Terima kasih atas Terima kasih pertanyaannya. dokter. Iya Pak. Saya Mbak Ana. Iya, Mbak Ana, boleh saya? ya, Saya Sudiono. tolong sebentar. Ya, tolong sebentar. Yang lain saya mohon di mute. Sekarang dokter, karena banyak yang mau bertanya langsung, saya ini 2 lagi aja dok. Ya, Sekarang Pak silakan. Sri Sudiono, setelah itu dengan Pak Budianto Yudi. Nanti setelah itu baru kita closing. Silahkan Pak Sudiono bisa langsung. Iya, terima kasih Mbak Ana. Dokter, Ya, saya Pak sudah Sudiono. cukup lama CAPD ya, dari tahun 2000, mungkin 12 tahun lebih lah. Saya bertanyakan tadi menarik kan, dokter kan bilang ini secara umum kan kita tipe membran kita itu kan secara umum tiap orang punya membran yang makro, mikro, ya sama dengan ultra gitu. Lah itu hanya saja nanti distribusinya tiap orang kan beda-beda, sehingga kemudian karakternya kemudian berbeda gitu ya. Ya. Nah yang saya pun tanyakan, semakin lama kita menggunakan CAPD, itu nanti arahnya membrannya tanda petik yang rusak atau yang pelurt itu, apakah ke arah yang membesar atau ke arah yang mengecil? Saya kira demikian untuk sementara. Terima kasih. Baik, jadi sebenarnya yang saya maksudkan tadi dengan pori itu bukan itu sebenarnya langsung menjadi jawabannya Pak. Itu penjelasan bahwa membran itu mempunyai pori yang besar, yang sedang maupun yang kecil. Nah, sifatnya tergantung dari mana sebenarnya yang lebih dominan gitu. Nah, kalau CAPD itu dipergunakan makin lama, pasti dikatakan bahwa sifatnya itu berubah. Apalagi dipakai cairan dengan kandungan dextrose yang tinggi. Karena itu dicari cairan-cairan lain, termasuk itu icodextrin, di mana bukan dextrose, yang tidak merubah sifat dari membran itu. Tapi kalau saya lihat Bapak ini selama 12 tahun, CAPD itu sebenarnya suatu hal yang cukup bagus Pak ya. Jadi artinya bahwa cairan CAPD-nya atau sifat dari membrannya itu sebenarnya masih bisa tetap berfungsi dengan baik. Tentunya dilihat juga komponen-komponen lain ya. Bagaimana dengan tadi yang kita singgung mengenai ureum, kreatinin, kalsium, fosfor, dan juga yang lain. Jadi untuk Pak Sudiono sebenarnya dengan CAPD 12 tahun itu cukup baik, dan juga sifat dari membrannya itu juga saya kira tidak akan cenderung cepat-cepat untuk lebih tidak baik, karena ini sudah beradaptasi juga ini Pak. Gitu Pak Sudiono. Oh iya Pak, Ya, terima Pak kasih. Sudiono, Saya memang sudah sampai sekarang jelas. untuk cairan masih cukup baik penyerapannya. Baik. Ya. Tetapi untuk fosfor sudah mulai naik, kemudian ureum udah sekitar 18. Kreatin. Kreatinin. Ya. Nah itu mempengaruhi nggak dok? Kalau fosfor jelas ya, fosfor itu jelas. Kalau kalsium saya normal, tapi fosfornya tinggi. Tapi kalau kreatin yang tinggi itu pengaruh nggak dok? Kreatinin yang tinggi itu sebenarnya berarti proses difusinya sudah mulai berkurang juga itu. Betul. Kecuali bahwa memang Bapak ekstrim sekali makan protein. Nah, yang bisa dilakukan bahwa diet proteinnya tidak sangat banyak gitu ya. Mulai dikurangin lah, apalagi fosfor juga sudah meningkat begitu. Ya, jadi kasih, proses dokter. difusinya memang sudah berubah itu. Ya, terima kasih dokter. Ya, terima kasih Pak Sudiono atas terima kasih Mbak pertanyaannya. Ana. Ya, sama-sama Pak. Sekarang kita lanjut dok. Terakhir ini satu lagi. Bisa tolong dengan Bapak Rino Murtianto? Pak Rino Murtianto? Ya halo, gini, Ya. jadi ini HD yang CAPD yang tahap kedua. Jadi singkat cerita, CAPD yang tahap kedua, namun ini baru berjalan 1 bulan, tapi masih merugi terus, Jadi
mohon solusi makanan atau tindakan apa sebaiknya. Ya, itu aja menyingkat waktu. Iya, terima kasih Pak Dino. Silakan Baik dokter. Pak Rino, kalau boleh tahu sebenarnya CAPD yang pertama itu dirubah karena peritonitis Pak ya? Karena infeksi ya? Infeksi, ya. Jadi, halo, bisa dengar? Karena infeksi. Iya, iya, Rino? dengar dok, Jadi karena infeksi sempat gitu jadi. repair tapi masih gagal juga. Iya. Ya, Mbak. Ya. Itu sudah berapa lama Iya, dari halo. CAPD pertama menjadi Iya. CAPD kedua ini Pak? Pak Rino, waktu CAPD pertama infeksi diberhentikan, kemudian berapa lama dilakukan lagi CAPD kedua ini? 6 bulan. 6 bulannya? Karena Baik, itu kurang jelas saya dengarnya, tapi mungkin 6 bulan. Nah, 6 bulan dok, ya. yang kedua ini, itu tekornya karena masuknya susah, atau keluarnya susah, atau bagaimana Pak? masuk Halo? kisaran 1.100 dokter. Masuk 1.100? Iya, 1.000, kadang keluarnya cuman 400, cuman 500 gitu. Itu masuk 1.000 itu karena nggak bisa lagi ditambah Pak ya? Belum berani nambah dokter karena masih merugi terus dokter. Oh begitu. Tetapi lancar Pak, masuknya lancar, keluarnya lancar. Lancar tapi rugi dokter. Iya betul. Selalu rugi. Ya. Jadi tidak ada hambatan secara teknis kan? Artinya bukan karena alirannya yang terhambat, bukan? Oh tidak dokter, tidak. Cuman merugi gitu, pasti rugi gitu aja. Tapi lancar dokter. Nah kalau keadaan seperti ini sebenarnya, apalagi ini sudah 1 bulan Pak, itu artinya sebenarnya CAPD yang kedua ini hampir bisa dikatakan tidak menolong Pak. Jadi bukan solusi lagi itu. Bisa jadi juga karena memang sudah banyak perlengketan-perlengketan di situ. Waktu peritonitis yang pertama itu. Jadi kalau ini sudah 1 bulan, kemudian tetap tidak mencapai target, menurut saya CAPD-nya ini tidak efektif dan bukan jawaban lagi untuk ibu. Ya, Pak Rino, mudah-mudahan Begitu sudah Pak jelas. Rino, mungkin harus diganti ya, mesti kembali HD. Begitu ya Pak Rino, mudah-mudahan sudah jelas jawaban dari dokter Tunggul. Dokter, ini kita closing dokter, kita nggak bisa terima lebih banyak Ibu pertanyaan Hana. lagi. Iya Ibu Hana, terima kasih. Terima kasih banyak dokter atas kesediaan waktunya. Ini saya simpulkan sedikit. Kelebihan cairan bisa dengan mudah dilihat dari keadaan pasien. Hal ini bisa menyebabkan pasien mengalami hipertensi, sesak nafas, bengkak, malnutrisi, dan berbagai keluhan lainnya, termasuk kemungkinan serangan jantung karena terbebani oleh cairan dan stroke karena adanya pengerasan pembuluh darah yang ke otak. Yang perlu diperhatikan adalah asupan cairan yang masuk berupa minuman dan makanan, termasuk di dalamnya buah-buahan, dan berapa cairan yang dikeluarkan berupa urin, cairan ultrafiltrasi, dan keringat. Jumlah ini bisa berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa cara mengatur agar tidak mengalami fluid overload adalah mengontrol asupan cairan, kontrol asupan garam, timbang berat badan setiap hari, gunakan cairan dialisis sesuai anjuran, kontrol gula darah, dan menjaga fungsi kateter dengan baik. Kelebihan peritoneal dialisis dibanding hemodialisis adalah membutuhkan obat-obatan yang lebih sedikit dan pengeluaran garamnya lebih baik, sehingga hipertensi juga bisa lebih terkontrol. Peritoneal dialisis juga tidak membebani jantung dan lebih alami. Kunci keberhasilan utamanya sebenarnya adalah komunikasi yang baik antara pasien dan tim CAPD. Begitu kawan-kawan, sedikit kesimpulan dari diskusi hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa kawan-kawan ambil ilmunya Dr. Tunggul siang hari ini, dan bisa kualitas hidup pasien CAPD juga bisa membaik dengan ilmu yang baru ini.
serta kawan-kawan juga bisa mengatasi kelebihan cairan yang terjadi. Juga bagi yang tidak mengalami kelebihan cairan bisa menjaga gimana caranya supaya jangan sampai terjadi kelebihan cairan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Tunggul atas kesediaan waktunya siang hari ini untuk berbagi dengan kita semua. Dokter ini pasti sibuk tapi menyempatkan diri untuk bertemu dengan kawan-kawan di sini. Biarpun online karena COVID-19 ya Dok, dan harus di rumah. Ya, terima kasih Bu Hana, terima Ya, kasih atas Pak Tony, waktunya. dan Mudah-mudahan terima kasih untuk teman-teman. Bisa ketemu lagi Dokter di Baik. webinar-webinar selanjutnya. Ya, siap. Iya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada KPCDI dan juga Baxter Indonesia karena telah menyelenggarakan webinar pada hari ini sehingga bisa membantu kualitas hidup pasien gagal ginjal lebih baik dengan adanya edukasi-edukasi. Sekian kawan-kawan dari saya selaku moderator pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara-acara berikutnya dan kawan-kawan semua, kita semua bisa sehat selalu dalam kondisi saat ini dan kita bisa terus berbagi ilmu dan sharing pengalaman di acara-acara berikutnya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.